Panasnya terik matahari tidak menyurutkan gerakan seorang lelaki tua untuk terus menggulung dan merapikan tali pancingnya di perahu. Dengan penuh semangat, pria parubaya ini mengambil ikan hasil tangkapannya dan kemudian dibawa pulang ke rumahnya yang tak jauh dari pantai. Itulah pekerjaan setiap hari yang dilakoni pria yang bernama Abdur Razak yang saat ini bekerja sebagai nelayan kecil di Desa Mula Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Namun siapa yang tidak menyangka nelayan tua ini di masa mudanya pernah mengharumkan bangsa Indonesia di kancah internasional dengan menjadi atlet dayung. Perjalanannya menjadi atlet dayung dimulai ketika Abdur Razak mencari pekerjaan di Kendari dan diterima bekerja di kapal ikan. Saat bekerja di kapal ikan, ia melihat seorang lelaki tengah mendayung dengan menggunakan perahu kayak. Setiap ada kesempatan, pria yang telah memiliki 6 anak ini mulai berlatih mendayung di laut. Tahun 1987, Abdur Razak mewakili Sulawesi Tenggara menjadi atlet dayung pada kejuaraan nasional di Semarang dan mendapatkan 3 medali emas. Perjalanan Abdur Razak terus menanjak dengan mengikuti pelatnas di Jatiluhur, Jawa Barat pada tahun 1988. Pada tahun 1989, ia mengikuti SEA Games di Malaysia dan berhasil mendapatkan 4 medali emas. Mulailah ia melanglang buana mengikuti berbagai kejuaraan di luar negeri mewakili Indonesia, seperti Asian Games di Cina 1990 serta SEA Games di Filipina dengan memperoleh berbagai medali baik emas dan perunggu. Ia juga mengikuti Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol sampai semifinal. Namun kesedihan ia rasakan ketika usai mengikuti kejuaraan dayung di Eropa. Ia mendapat informasi bahwa istrinya meninggal dunia usai melahirkan. Pada tahun 1994, kejuaraan terakhir yang diikutinya pada Asian Games di Jepang dan berhasil mendapatkan perunggu. Selama menjadi atlet dayung, Abdur Razak telah banyak mengumpulkan 48 medali, yakni 36 medali emas, 8 medali perunggu, dan 4 medali perak. Kemudian pada tahun 1995, ia memilih untuk pensiun dari berbagai kejuaraan dan menjadi pelatih dayung untuk daerah Jawa Timur. Pada tahun 2000, ia dipanggil Gubernur Sultra, Laude Kaimuddin, dan pindah ke Diaspora Sultra. Setelah pensiun, ia kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Wakatobi dan tinggal di rumah gubuk yang kecil dan telah retak-retak. Gaji pensiun yang kini tidak mencukupi untuk memperbaiki rumah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga ia berdalih pekerjaan menjadi nelayan. Walau telah menjadi nelayan, ia tetap melatih anak-anak di sekitar rumahnya untuk menjadi atlet dayung. Berkat tangan dinginnya, 7 anak didiknya mendapat medali emas di ajang PON, dan ia rela walau harus menjual motor kesayangannya untuk modal ke Jawa Barat.